Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana, NIM E1C019120, kelas 5D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis struktur kepribadian Sigmund Freud. Pertama-tama, bahwa teori ini berusaha untuk memahami bagaimana manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, serta menempatkan seks beserta agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah psikoanalisis. Psikoanalisis di sini merupakan disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 19.000-an oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis ini mengalami proses yang sangat panjang dari periode pertama hingga periode ketiga. Nah, pada awal periode pertama yaitu dimulai pada tahun 1895-an serta berakhir pada tahun 1905. Nah, serta yang pada periode kedua terjadi pada tahun 1895 hingga 1920-an. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pada periode ketiga terjadi pada tahun 1920-an sampai dengan akhir 1939-an. Pada periode pertama merupakan periode dasar yang kemudian dikembangkan pada periode kedua atau periode selanjutnya dan periode ketiga. Tentu saja meskipun teori psikoanalisis ini telah mencapai kesempurnaan, terbilang sempurna, tidak berarti dan tidak luput dari kritikan-kritikan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural. Dalam dunia kesadaran individu terdapat pula subsistem yang berinteraksi secara dinamis. Subsistem itu ialah id, ego, dan superego. Penjelasan dari id, ego, dan superego tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang id. Yang dimaksud dengan id berarti yaitu segala sesuatu yang bergejolak di dalam diri manusia, seperti rasa ingin makan, berhubungan, seksual. Yang selanjutnya yaitu superego. Komponen yang terakhir untuk mengembangkan kepribadian ialah superego. Menurut Freud dalam Bertens 2016-23, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita, sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan serta masyarakat. Perasaan benar dan salah, superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian, yaitu berfungsi yang pokoknya adalah menentukan apakah benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak. Dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Surya Brata dalam Ridho 2014 bagi 14. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika kepribadian berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu bahwa menurut Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar atau insting yang mereka miliki. Insting di sini terbagi menjadi dua, yaitu seks atau eros. Nah, yang kedua yaitu agresi atau distraksi atau biasa disebut dengan thanatos. Seks di sini, seks bisa muncul dalam bentuk narasisme, cinta, sadisme, dan masokisme. Sedangkan agresi, tujuan dari dorongan agresi adalah penghancuran diri, bisa muncul dalam bentuk sarkasme, bergosip, mempermalukan orang lain, menikmati penderitaan orang lain.
Freud juga menempatkan kecemasan dalam dinamika kepribadian, yaitu ketergantungan ego pada id akan menyebabkan munculnya kecemasan neurosis. Ketergantungan ego pada superego akan memunculkan kecemasan moral, dan ketergantungan pada dunia luar akan mengakibatkan kecemasan realistis. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam psikoanalisis ini dikenal dengan istilah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan diri yang diidentifikasi oleh Freud, yang yaitu represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan yang terakhir yaitu sublimasi. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang apa itu represi. Represi merupakan mekanisme pertahanan paling dasar karena muncul juga pada bentuk-bentuk mekanisme pertahanan lainnya. Represi terjadi ketika ego terancam oleh dorongan-dorongan id yang tidak dikehendaki. Ego melindungi dirinya dengan merepresi dorongan-dorongan tersebut dengan cara memaksa perasaan-perasaan, mengancam ke dalam alam tidak sadar. Represi ini bisa muncul sepanjang hidup. Terus yang kedua yaitu pembentukan reaksi atau reaction formation, yaitu sikap menyembunyikan dorongan yang mengancam ke dalam alam bawah sadar dan menunjukkan perilaku yang sebaliknya di alam sadar. Perilaku reaktif ini bisa dikenali dari sifatnya yang berlebih-lebihan. Yang ketiga yaitu pengalihan. Artinya yaitu mengalihkan dorongan yang tidak sesuai ke orang atau objek lain sehingga dorongan aslinya berselubung. Contohnya, si A sedang marah dengan kakaknya di rumah. Begitu sampai kantor, A menumpahkan kemarahannya atau amarahnya itu ke bawahannya. Terus selanjutnya yaitu fiksasi. Fiksasi di sini merupakan keterikatan permanen dari kebutuhan dasar manusia pada tahap perkembangan sebelumnya, sehingga mempengaruhi tahapan perkembangan saat kita dewasa. Misalnya, orang-orang yang terus-menerus mendapatkan kepuasan lewat merokok bisa jadi memiliki fiksasi oral. Yang selanjutnya yaitu regresi. Regresi adalah mekanisme pertahanan yang muncul ketika perilaku individu menunjukkan karakteristik dari level perkembangan yang sebelumnya. Regresi yang paling sering terjadi adalah infantilisme. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.